Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu dipanjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah memberikan banyak karunia kepada kita semua dan sepatutnya kita mensyukurinya. Di antaranya nikmat kita hidup udara segar sekarang, kita mendapatkan keimanan dan keadaan Islam yang kita anut, juga melaksanakannya dengan penuh ketaatan, juga nikmat silaturahmi di tempat yang memuliakan. Salam dan salam kita limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semakin kita sering mengingatnya dengan membaca sholawat, mudah-mudahan di yaumul akhir kita mendapat manfaat beliau. Terima kasih kepada para CGP di SDN Sarogo, Ibu Yuni dan Ibu Mama yang Sari yang telah menyelenggarakan acara pada sekarang ya, aksi nyata modul 1.1 pada budaya positif sekolah. Juga terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di sini, juga kepada guru-guru SDN Sarogo beserta guru-guru di SDN Sarogo 1 yang telah hadir untuk mendesiminasikan aksi nyata modul 1.1. Alhamdulillah, merupakan anugerah terindah di dalam pendidikan guru penggerak ini. Calon guru penggerak ditempa dalam pendidikan selama 6 bulan. Alhamdulillah, SDN Sarogo kemudian UMP, 2 guru yang masuk ke dalam pendidikan di guru penggerak ini. Kita akan bersama-sama untuk mengaplikasikan di sekolah SDN Sarogo. Untuk apa? Yang pertama, untuk kemajuan SDN Sarogo. Di sini aplikasi aksi nyata di sini modul budaya positif yang diterapkan di sekolah ini, kita semata-mata kesampingkan dulu kemajuan. Yang kita kedepankan itu lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita bekerja semaksimal mungkin. Kedahna memang sakedahna seperti ini, memang seharusnya seperti ini. Kita mengaplikasikannya di sekolah. Jadi tidak datang ke sekolah lalu mengajar begitu saja lalu pulang. Tapi memang seperti ini, memang seharusnya seperti ini. Kita tidak hanya ketakutan setelah tugasnya dilaksanakan, lalu kita melaksanakan tugas, setelah tugasnya selesai lalu tidak dilaksanakan lagi. Itu tidak lillah. Itu karena ada pendidikan guru penggerak. Tapi kalau lillah tidak seperti itu. Budaya positif ini baik guru penggerak maupun bukan guru penggerak sama dilaksanakan. Kenapa di sini didiseminasikan? Supaya menyamakan persepsi. Ini loh, jadi tidak ada kesenjangan. Ini loh guru penggerak, ini yang bukan tidak guru penggerak. Bukan seperti itu. Guru penggerak di SDN Sarogo lalu didiseminasikan kepada rekannya juga sama mengikuti program yang dilakukan pada pendidikan penggerak. Itu namanya lillah. Lalu Ibu berharap bahwa setelah atau pasca pendidikan PGP ini, oke begitu saja. Tapi ditanamkan apa yang telah menjadi setelah pendidikan itu begitu saja. Jangan setelah selesai pendidikan itu tidak berlanjut. Tapi yang pertama itu tergerak dirinya, yang kedua bergerak di kelas
dan yang ketiga menggerakkan temannya untuk mengikuti pola dalam pendidikan yang berpenggerak. Mendorong guru-guru SD Ranca Bogor semuanya ikut dalam pendidikan guru penggerak itu, tidak hanya bola dan tiket menjadi kepala sekolah dan pengawas, tapi memang kita aplikasi di sekolahnya, di pagaran dikasih tahu harus seperti ini. Modul 1 itu tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Modul 2 sekarang modul 1 ini tapi ya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang modul kedua itu coaching, dan modul ketiga adalah program yang berdampak kepada siswa. Yang kita teman-teman bahwa apa yang kita tanam kepada siswa itu akan dimintai pertanggungjawaban. Hari ini, detik ini, tahun ini, minggu ini kita dimintai pertanggungjawaban. Kita itu sudah PPD, sudah kontrak dengan Allah untuk mengajar, menjadi guru. Menjadi guru itu tidak hanya tidak beratas dasar kepentingan sertifikasi, tidak atas dasar kepentingan dakwah, tidak atas dasar kepentingan pansos, tidak, tapi murni mengajar itu hanya untuk kepada anak. Karena apa? Guru di SD Ranca Bogor maupun di SD Kamakan 1 tidak membeda-bedakan honorer, PNS atau P3K. Kami levelnya guru, itu menjadi guru, mendidik siswa-siswinya supaya merdeka. Kita mendorong anak merdeka belajar dengan konsep-konsep pada pendidikan bergerak. Silahkan lanjutkan kepada CGP yang akan mendiseminasikan aksi nyata modul 1.1, dan saya mendorong buat guru SD Ranca Bogor yang belum berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu. Mungkin sambutan dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada bekasnya, dan mudah-mudahan saya mendorong ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu ada ongkos nanti lantaran sudah mendorong seperti itu. Dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan barokah ya, barokah ilmunya, barokah manfaat ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Ibu Bapak Guru. Alhamdulillah pagi ini jadi ya kita bisa berkumpul di sini di sebuah ruangan. Ini adalah momen yang paling bermanfaat bagi kita. Kita menggunakan berkumpul di sini untuk mencari ilmu, menambah ilmu dan menambah wawasan. Salawat kita selalu kita siapkan pada Nabi Muhammad SAW. Kita menggunakan syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita semua dijadikan manusia yang penuh rahmatnya ya, keberkahannya. Ibu bapak ya, bapak ibu sudah melakukan aktivitas dari pagi sampai siang ya. Jadi saya undang bapak ibu berkumpul. Saya akan menjelaskan sebuah atau menyebarkan pemahaman dengan pengalaman saya ya. Tapi sebelumnya saya akan mengajak ibu bapak ibu duduk di sini supaya semua raganya, pikirannya ada di sini ya. Di ruangan ini untuk memahami ilmu baru yang akan kita peroleh ya. Supaya bapak ibu lebih fokus lagi, lebih konsen lagi ya. Saya juga akan melakukan dulu pemanasan dulu ya untuk ibu bapak ya, ibu dulu ya. Biasanya kita juga di kelas dalam pembelajaran kepada anak-anak biar anak-anak termotivasi dan konsentrasinya penuh ada di kelas. Kita lakukan refresh dulu kepada anak-anak ya. Nah di sini saya akan melakukan refresh kepada ibu karena ini adalah suatu hari spesial ya. Bapak
Bapak Ibu sudah melakukan aktivitas, sudah mengajar di kelas ya. Saya akan melakukan eksekusi. Siap, Ibu Bapak? Ya. Ya. Nah, ini untuk eksekusinya ya. Permainannya Ibu Bapak ini kita olah bermain perkalian ya. Nah, udahlah hafal lah perkalian we ya. Nah, di sini ini itu ya kita mulai dari depan dulu ya. Kita misalkan hitungan gini. Kalian Ibu Bapak berhitung, kalian biasa kalah begitu ya. Bapak Ibu berhitung. Nah, kita di sini kata kuncinya adalah perkalian ya. Nah, dengan tepuk atau dor ya. Nah, untuk mengalami konsentrasi Ibu Bapak ya. Nah, di sini misalkan dari sini ya Bu ya. Satu atau dari dulu ya. 1, 2, 3. Kita kata kuncinya adalah kelipatan dari 3, perkalian 3 ya. Jadi di saat kalau misalkan 3, berarti jangan sebutkan 3, tapi tepuk tangan atau dor. Nah, itu ya. Misalkan gini ya, kata Bu Adi kan 1, 2, nah kita kan sebagai 3. Kita kelipatan perkalian 3 ya. Jadi kita jangan sebutkan 3, tapi dor atau tepuk tangan. Lanjutkan ke jangka beredar, balik lagi ya. Saya ambil beberapa kali hitungan mulai 1 sampai 10 ya. Ya, nah 1, 2, dor, 4, 5, dor ya kan. Nanti kelipatan ya. Kalau yang disebutkan berarti ada kesepakatannya berapa nih ya. Oke, ini gugur ya. Kesepakatannya berarti yang tidak tanda atau dor, berarti yang lainnya gugur. Ya. Apa mesti diulang lagi? Oke, Bu Sinta, mulai lagi ya. Bu Ani menyebutkan, kan Bu Ani mengajar Bu Sinta pasti berbeda ya, ternyata. Menyebutkan 1, 2, 3. Tapi kan kelipatan 3 kita berbeda ya. Ah, berarti Bu Sinta jangan bilang 3, tapi dor atau oke, paham? Siap? Biar tidak konsentrasi atau salah dan tidak konsentrasi, gugur. Oke, siap, mulai? Mulai dulu ya, oke. Mau berdiri atau duduk aja? Duduk aja, oke, siap. Mulai dari Bu Adi dulu ya. Siap, permainan dimulai. 1, 2, 1. Oke, baik. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5, 6. Oke, buaya gugur. Oke, mulai dari lanjut kita ya. Siap. Jadi tadi udah ini ya dor. Terus ini udah dor. Tadi dornya berapa? 8. Lanjut lagi, sekali lagi, lanjut. Berarti 10. Menerima pemaparan materi dari saya ya. Nah, kita juga bisa diimplementasikan di kelas ya Bapak Ibu, supaya anak di kelas itu tidak jenuh ya. Kita harus ya konsentrasi mereka untuk mereka bisa menerima pelajaran ya. Kalau misalkan suasana kita happy, senang gitu kan, ya materi yang kita terima sudah kan kita dapat, kita masuk ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Nah, sekarang saya masuk ke pokok ya, ke inti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak ya, bisa mengimplementasikannya. Dan sama saya juga masih belajar. Kebetulan saya juga diberi sama Bu Maya sudah mempelajari
sudah tuntas satu modul, tetapi membuat ya ada perubahan dalam diri saya pribadi. Oke, jadi saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini aksi nyata modul 1 dan titik 1.4. Pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu karena saya di sini lagi begitu ya, program guru penggerak angkatan 10. Perkenalkan, ini adalah Ibu Fauzia Ariani Fajrin, ini sebagai fasilitator saya yang angkatan 10, dan ini adalah Ibu Murni Fatilah Sari SPD, pengajar praktik saya. Ya, alhamdulillah beliau itu memberikan dorongan, kontribusi pada saya, manfaat dan beberapa membantu saya. Mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa. Di sini dalam pemaparan materi saya adalah tentang budaya positif. Jadi konsep inti dari budaya positif itu yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir adalah sisi juga restitusi. Ini adalah konsep yang saya katakan. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, ibu bapak tahu sendiri kan kalau sekarang kurikulum merdeka itu kita itu adalah yang lebih kepada berkarakter siswa ya, siswa yang berkarakter ke profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori ya, sesuai teori. Di sini miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ikuti bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ikuti bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ya, ini adalah konsepnya. Jadi sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon di sini realitas atau kebutuhan kita itu sama, tapi teori kontrolnya bahwa kebutuhan kita itu juga berbeda. Sama dengan halnya peserta didik kita, ya. Kita beranggapan menggambarkan bahwa peserta didik itu kebutuhannya sama, gitu kan? Tapi pada kenyataannya dari kontrol itu bahwa realitasnya mereka itu berbeda. Ya. Peserta didik ya beda di kelas itu dengan 12 siswa ya, berbeda kan ya, kebutuhannya mereka berbeda. Kemudian semua orang itu pasti melihat hal yang sama, tapi realitanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya dengan Bu Maya berbeda gambarannya ya. Kemudian kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita, tapi realitanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi realitanya semua perilaku pasti memiliki tujuan. Ya, semua apa yang tindakan itu kita pasti memiliki tujuan. Pak Ustaz melakukan pasti ada tujuannya. Ya, begitupun juga dengan anak. Ya, kemudian orang lain bisa mengontrol Anda. Ya, kita sih ya, teorinya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, hanya Anda lah yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Oke, nah di sini yang pertama yaitu disiplin positif. Paradigma baru tentang pembelajaran. Sekarang saya akan apa sih disiplin positif? Ya, nah, disiplin banyak orang yang memaknai itu sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata
tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hubungan bagi yang melanggar. Betul nggak Ibu Bapak? Ya, jadi kita itu biasanya disiplin itu kalau orang yang tidak patuh ada peraturan, ya kan? Ya. Kemudian ini saya pelajari ya dari satu, di Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dalam dirinya atau berasal dari luar dirinya, yang dinyatakan dalam bukunya yaitu pemikiran ya pelajaran sikap merdeka dan kita terima di halaman 107 dalam buku Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhnya disiplin ini bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan kelas-kelasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan nilai kebajikan universal, ya. Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Nah, banyak sekali nilai-nilai kebajikan ya. Ini saya tuangkan dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikannya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berdarah kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian dalam sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingtahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian kalau dalam keterampilan hidup atau life skill, nilai-nilai kebajikannya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah adalah nilai-nilai kebajikan dalam diri seseorang, ya. Jika itu dalam profil pelajar Pancasila, sikap murid maupun nilai skill atau keterampilan hidup. Next. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ya. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar, jadi ada nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh seorang manusia, ya, terutama kita sebagai pendidik, ya. Jadi ini ada juga kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ini ya, kita kalau seperti ini, oh iya, kita juga seperti kita ya, kita memiliki kebutuhan dasar. Seorang siswa, banyak sekali ya, kita sudah belasan tahun bersama siswa, mengajar siswa, gitu. Kadang-kadang kita tidak tahu sih, tidak bisa menggali apa sih yang mereka inginkan, ya. Apa? Kadang-kadang kita kan cuma sepintas saja. Yang pasti kita itu pada diri kita ada pembelajaran itu kita menyampaikan dulu kepada anak, tuntas materi kita, program kita selesai ya, gitu ya. Tapi kita menyadari bahwa kejadian-kejadian tiap hari sama anak-anak itu ada kebutuhan dasar yang mereka miliki, ya, tanpa kita sadari, ya. Kadang-kadang kan banyak sekali ya kasus-kasus itu ya di kelas. Banyak sekali kan ibu bapak ya, murid kita itu adalah berkarakter yang unik, ya kan, beragam, bermacam, dan bermacam-macam. Mereka pasti mempunyai kebutuhan dasar dari setiap masing-masing murid, ya. Yang dipilih kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama dia bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima adalah penguasaan. Apabila kelima dasar kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi, yang mereka sudah bahagia atau batin, ya kan? Mereka sudah bahagia lain, ya. Tapi yang anak mungkin masih ada yang memerlukan dari kebutuhan dasar ini. Apakah si A, anak si A itu ya betul yang kebutuhan dasar yang satu, atau yang kedua, atau yang punya kebebasan, atau yang ketiga, ataupun yang anak berkuasa. Kadang-kadang kita contoh dalam kasus ya Bu ya, ada anak yang misalkan di kelasnya tidur-tiduran, tatakolan, kadang-kadang kan terus duduk aja dia seenaknya, ya kan? Itu tuh menceritakan kalau mereka itu mempunyai kebutuhan dasar, ya. Apakah misalkan ibu, contoh nih, kalau misalkan ada anak yang di kelasnya itu duduknya tuh sebelahan gitu kan, kadang-kadang kaki ke atas, atau kadang-kadang tidur-tiduran, ditanya sama kita, kamu duduknya seperti itu, atau itu kan
Kenapa? Baca saya. Pengen diperhatikan atau diberi perhatian. Oke, supaya penguasaan. Oke, Sinta ada apa? Kalau misalkan ini, ada ya? Itu di kelas ya anak ya? Banyak dia suka tidur-tiduran, ketakuan, kadang-kadang ya? Apa? Kebebasan. Oke, sama ya. Kenapa kita kebebasan? Masih ada alasan? Apa itu? Jadi penguasaan, jadi di saat anak di rumah baik juga anaknya di depan orang tuanya dia baik, takut di rumahnya. Tapi dia saat di sekolah mereka bebas dengan seenaknya sebenarnya asal berubah kalau di sebenarnya penguasaan saya pengen berkuasa gitu kan. Oke, kebebasan juga bisa masuk gitu ya, penguasaan juga masuk, tapi saya juga masuk ya. Jadi setiap anak maksud kita juga di membutuhkan dasar. Oke. Ini ya, oke. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William James. Yang pertama yaitu bertani ya. Ya, bahwa kebutuhan fisiologis atau kesehatan kemampuan manusia. Ini yang paling ini ya, terutama adalah tempat hidup. Kita juga pasti ya, untuk merasakan sekali kebutuhan kita ya. Kita kan butuh air ya, kita butuh bunga ya. Kita juga butuh kesehatan. Yang kedua adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah di sini keinginan untuk dianggap berharga. Kemudian kepuasan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasinya dan keterampilannya, digunakan dan dimiliki harga diri. Ya itu dalam penguasaan. Contohnya misalnya apa sih? Kalau anak yang memiliki kebutuhan penguasaan, contohnya apa? Kalau kita lihat di situ, dia ini pengen dianggap, ya kan? Kemudian dia itu kekuatan untuk mencapai sesuatu. Saya mampu, saya bisa, gitu kan? Oke. Kemudian diakui atas prestasinya atau keterampilannya. Karena apa? Saya ini pintar, saya dipanggil sama guru paling bagus nilainya, gitu kan? Nah itu ya. Kemudian ketiga adalah kesenangan. Kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Itu kan anak-anak ini banyak sekali anak-anak yang membutuhkan sekali dalam kesenangan. Kemudian 4, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Nah ini yang paling ini ya, yang paling sensitif ya, itu kebutuhan kasih sayang. Itu juga kita pasti butuh untuk kasih sayang ya. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah anak-anak dengan kebutuhan kebebasan ini yang tinggi memiliki pilihan. Mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William James. Ya, jadi, nah dalam kebutuhan itu ada motivasi perilaku manusia ya. Karena manusia itu dia melakukan sesuatu itu ada motivasi ya. Yang pertama yaitu motivasi itu dibagi dua ya. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Kalau motivasi intrinsik adalah dalam dirinya sendiri ya. Yang dari ekstrinsik itu adalah faktornya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Kemudian untuk dapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, ya kan motivasi anak banyakannya gitu ya. Kalau anak itu banyakannya motivasinya dari ekstrinsik ya. Banyakannya motivasi ekstrinsik kan anak-anak. Ya, kadang-kadang mereka itu melakukan sesuatu sulit, kubu edah misalnya, sini setelah pajaka gitu kan. Jadi dia melakukan gitu kan. Saya harus dapat waktu dan sini setelah pajaka gitu kan anak-anak. Terus kemudian dia mendapatkan imbalan. Saya hafalnya harus
intrinsik, ya. Nah, yang kedua itu yang motivasi intrinsik. Ini adalah sulit sekali motivasi intrinsik, ya. Ini adalah itu menjadi yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jangan sekali ya anak memiliki motivasi intrinsik. Jadi mereka melakukan sesuatu itu kita dari sendiri. Saya pengen menghargai sendiri, gitu kan? Tapi itu jarang dilakukan pada anak. Nah ini adalah kita sebagai seorang pendidik ya, itu penting motivasi intrinsik dari anak. Sehingga anak melakukan sesuatu di sekolah itu tidak atas dasar motivasi ekstrinsik. Tapi kan pada kenyataannya tidak bisa terlepas ya. Kadang kita juga sama ya. Coba Pak Jaka kalau melakukan sesuatu biasanya yang itu motivasi apa? Ya gitu ya. Jadi susah ya untuk motivasi dari intrinsik ya. Oke, punya juga sama kalau melakukan sesuatu. Kalau ada pun nggak konsisten ya, jadi lebih lebih ke ekstrinsik ya, gitu kan. Sebenarnya kita melakukan motivasi itu, motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu, ya kita bisa ekstrinsik sama intrinsik. Tapi setidaknya yang ekstrinsik kita lebih ini ya, gitu kan, daripada intrinsik. Oke, next. Nah di sini, tadi tuh ya nggak keterkaitannya. Biasanya kan kita kalau motivasi dari ekstrinsik itu kita takut nih ada hukuman gitu kan, takut ada menghilangkan dari ketidaknyamanan. Di sini ada yang dinamakan kita hukuman, konsekuensi sama restitusi. Ini ya tiga ini yang kita ada yang dulu dalam kita di sekolah gitu kan ya. Dan di sini adalah hukuman. Hukuman itu adalah tidak berencana atau tiba-tiba. Kalau anak ada yang kesiangan, kita kan langsung membentak. Kamu tidak boleh masuk berdiri di depan kamu. Itu kan tiba-tiba ya, benar nggak? Tanpa berencana, itu adalah suatu hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan dilakukannya, benar nggak? Dia kesiangan upacara atau kesiangan sekolah, jadi tidak tahu apa yang akan terlibat, gitu kan? Pas begitu datang gurunya, kamu keliling di lapangan 20 hari, gitu kan? Itu hukum apa? Hukuman. Itu ya, itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi itu adalah rencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, ya peraturan murid tetap dibuat tidak zaman, ya. Nah di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Kalau hukuman itu tiba-tiba ya, kita tidak iya tidak ada rencana, terus tidak ada hukuman timbal balik lagi. Misalkan gini ya, saya ada dua kasus contoh nih ya. Pak Jaka, pelajaran agama, ada siswa yang telat masuk ke kelas. Kemudian Pak Jaka bilang, kamu lari di lapangan 10 kali. Oke. Kemudian Pak Feby sebagai guru PJOK, ada siswa yang terlambat 15 menit pelajaran PJOK. Kemudian Pak Feby menyuruh siswa itu, kamu lari di lapangan 10 kali. Oke. Yang Pak Jaka itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Tidak ada korelasi ya, tidak ada korelasi. Itu Bapak Jaka pelajaran PAI, guru kita lupa, kita lari gitu kan, itu seperti hukum. Terus kalau yang kasus tadi, itu hukuman apa konsekuensi ya, karena itu bisa dikatakan sebagai adanya korelasi ya. Korelasi ya, karena kan Thailand itu sama pelajaran PJOK ya, jadi biasa. Jadi kalau misalkan kita itu kita baca ya, apa konsekuensi itu ya. Jadi sebenarnya hubungan itu lebih tinggi ya dibanding konsekuensi ya. Jadi kadang-kadang bapak ibu setuju juga kalau misalkan anak di sekolah dia melanggar atau dia itu tidak dia kalau dia diberi hukuman itu akan meningkatkan motivasi intrinsik. Itu juga ada yang tidak, kenapa? Mungkin bagi anak ada perasaan dendam. Kalau dihukum mungkin saat itu dia takut atau dia melakukan sesuatu yang merubah sikapnya. Kalau lain kali mungkin dia merasa lebih kejam atau lebih
ngehajakin kalau dengan hukuman. Kalau dengan konsekuensi mungkin ada lembut nih, ada tidak terlalu ya. Kalau dengan hukuman kan menjadikan Jadi banyak aku juga kalau dengan hukuman itu katakan dia bisa membuat anak memotivasi dalam tidak setuju. Walaupun ada cuma sesaat itu aja. Mungkin di balik layar atau di balik setelah pulang sekolah dia muncul balas dendam. Gitu. Jadi motivasinya cuma sesaat aja. Kalau dia tangan detik mungkin 1 detik kan saat itu aja. Saat itu aja. Karena dia iya. Itu tentang hukuman dan konsekuensi ya. Pasti ada juga yang dulu berangkat itu juga kan anak melakukan ini itu pasti akan ada tapi kadang-kadangnya ya udah ya tidak setuju ya kecuali kita memberi konsekuensi itu yang konsekuensi tadi ada kelas ya ada manfaat untuk kami. Oke, kemudian yang tadi adalah restitusi. Nah di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah di sini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mengakui atau melihat kesalahan ya. Jadi sini antara hukuman, konsekuensi, restitusi yang paling baik yang kita lakukan ke anak itu apa penyelesaian dari setiap kasus anak? Restitusi ya, Pak ya, restitusi. Kalau hukuman itu enggak ya. Yang lebih idealnya kita melakukan restitusi ya. Nah di sini, kita sebelum kita restitusi itu ya, kita juga di sini sebagai pendidik ya, sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol ya. Tadi kan kita sudah tahu ya Pak ya, sudah itu hukuman, konsekuensi. Nah di sini ada posisi kitanya ya, posisi seorang gurunya. Nah di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Di sini Bu, kita dalam sehari-hari kita bisa saja posisinya berada di sebagai penghukum, ya. Kita bisa saja ada di rasa membuat bersalah, atau kita ada di posisinya sebagai teman, atau kita ada sebagai pemantau atau manajer. Kita sesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Dari tadi, ya, dari penghukum ini biasanya adalah posisi kontrol yang dianggap ini yang saya lakukan ke anak-anak juga untuk ke anak-anak sebagai penghukum ya. Contohnya misalkan kamu sudah melanggar lagi aturan ini, gitu kan? Nah penghukum itu biasanya ya posisinya yang paling tidak baik ya di antara kelima itu ya, karena di sini ada imbas kepada anak-anaknya, itu kan kalau hukum. Jadi biasanya kalau misalkan kita menghukumi itu biasanya ke anaknya itu, jadi kan kita berpikir itu tiba-tiba kan kita membentak, memarahi gitu kan. Kamu tidak memakai sepatu yang warna hitam, berarti kamu tidak boleh masuk kelas. Atau selama pembelajaran di ibu, kamu tidak boleh pakai sepatu. Nah, itu adalah sebagai apa? Pak hukum ya, karena kita ya menghukumi lah ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah ini kalau posisi kita ini ada di pembuat rasa bersalah, biasanya kita itu menangani anak itu, kitanya tuh arogan lah. Biasanya ada saya di rumah guru-guru yang tidak bisa memarahi anak-anak gitu kan, itu membawa gitu kan. Ini pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa dengan kamu melakukan ini lagi. Nah itu adalah posisinya sebagai anak yang membuat rasa bersalah. Jadi anak dia merasa bersalah itu. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita posisinya sebagai teman. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, yo ayolah kamu deh buat kamu sekolahnya dulu terus lagi. Nah itu adalah jadi anak-anak kita bisa tertawa dengan anak-anak. Ya kita memarahinya mengajak anak-anak tertawa atau senyum. Iya, misalkan Chelsea kamu deh, Pak. Dia melakukan, tapi kemudian pemantau di sini adalah posisinya guru itu hanya sebagai ya kamu udah
berbuat ini lagi, misalkan ya apa sih kamu kenapa kamu misalkan itu adalah pemantau gitu kan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah posisi manajer. Misalkan ada kali ya ada siswanya misalkan atau ada kelasnya yang telat atau apa, kamu sudah tahu nggak sih teman-teman hal ini kamu misalkan kamu bisa terlambat kayak gitu, itu posisinya kita menanyakan bukan saja. Nah, yang di posisi manajer ini biasanya dulu yang melakukan dari situ ya, jadi ini adalah posisi foto yang paling ideal untuk memecahkan masalah anak ya, karena di sini di posisi manajer itu memberikan segitiga dari fisik, jadi memperbaiki kesalahan tapi tidak menghakimi ya. Next. Nah, di sini misalkan foto ya, contoh penerapan posisi foto. Mungkin ada satu siswa yang datang terlambat. Nah, kalau kita di posisi itu pasti gini, berdiri di depan kelas selama 1 jam. Itu berarti posisinya sebagai pembuku. Kemudian kalau misalkan pembuatan bersalah, berapa kali dibuat apa ya? Harus berkali-kali. Kamu selalu saja mengecewakan juga apa? Nah, itu berarti pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian sebagai teman nih, ayo dong ikuti aturan sekolah, kalau bantu ibu ada apa ya? Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Jadi ada berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu adalah biasanya kan sambil dirangkul gitu kan, sambil kita senyum dirangkul. Nah, itu berarti posisi kita sebagai teman ya. Kemudian pemantau di sini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Mulai sekarang jangan tidur lewat jam 9 malam ya. Nah, itu berarti posisinya sebagai pemantau. Next, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, itu kita dalam posisi manajer kita biasa menggunakan segitiga restitusi. Kita menstabilkan identitas pada anak, ya. Kemudian kita memvalidasi dengan masih alasannya anak seperti itu. Kemudian kita tanyakan keyakinan atau nilai-nilai yang telah kita sepakati. Oke, next. Nah, itu adalah posisi. Oke, sekarang kita tes ya. Pada ibu baca sudah paham ya? Kita sudah tahu nih bagaimana posisi kontrol dan kelima itu ya. Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Berbuat tetap salah. Oke. Coba jawabannya. Pembuat kata bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Nah, ini posisi apa? Kamu tidak pernah melakukannya. Coba. Kamu berbuat. Oke. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Oke, good ya. Kemudian, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas kerja pada pemantau ya. Kamu tidak ya, pemantau. Kemudian mengapa keyakinan kelas? Apakah mengapa misalnya kita kelas? Jadi kita tadi kan kita membuat keyakinan salah satu ya kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas itu melibatkan semua, yaitu apa? Warga kelas melalui kegiatan pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Kita harus tahu dulu sih, kita dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, harus bersifat abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal atau universal, ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi dalam keyakinan kelas itu harus dibuat dalam pernyataan positif. Tidak boleh ada kata negatif, ya. Misalkan jangan kita bisa dari teman, ada kata jangan menghargai, jangan mengejek teman. Kita kalau kasih negatif, ya kita pernyataan positif ganti jadi saling menghargai
Nah, itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah benar-benar diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah ikut dilibatkan. Jadi tidak hanya siswa aja, semua guru juga harus dilibatkan. Next. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh saya dalam membuat keyakinan kelas di kelas 6. Di sini, maaf, tadinya saya akan muat video saya dalam proses pembuatan kesepakatan kelas karena tidak tidak kondusif, tidak responsif, tidak masuk. Jadi sini sebenarnya ada video ya. Jadi pertama kita berdiskusi dengan anak-anak. Kita mengajak anak-anak kita menggali ide dari anak-anak dari keyakinan kelas. Apa sih harapan mereka? Apa yang mereka inginkan di kelas? Itu kan? Biasanya gitu ya. Biasanya kita ajak dulu nih diskusi sama anak-anak ini. Kak, kita belajar pengen nyaman ya, pengen tertib ya. Ya bu, biasanya kalau kita belajar dari nyaman berisik bu atau gimana? Nah, kita kalau kita belajar dan kita dulu apa yang itu? Terus kita gambarkan kepada anak-anak. Kira-kira kalian punya gambaran fase ideal itu sebetulnya apa? Dalam kegiatan kecil saya tidak ingin disontek bu. Saya pengen tidak ada yang ketakuan misalnya dari itu. Terus sok ayah jangan ada yang gini keluar masuk bu. Itu kan di mudik, gitu kan? Nah terus jangan ada yang terlambat bu. Nanti kita berdiskusi dengan anak-anak ya. Apa sih yang mereka inginkan ya? Kemudian setelah itu kita berilah apa? Kita berilah kepada anak-anak mereka tuangkan apa yang mereka inginkan dikasih ya. Kemudian kita suruh tempel nih anak-anak skill mereka ya kan? Kemudian kita bikin kesimpulan ya bersama kita berpilah-pilah ya apa yang harus sesuai dengan mereka. Baru setelah itu setelah disepakati sama anak-anak dulu dan anak-anak bikin kesepakatan ini udah digadil. Misalkan datang tepat waktu, tidak menjaga kebersihan kelas, menghargai teman, tidak membuli teman di kelas, gitu. Kalau izin keluar harus mengenang katanya atau izin dulu. Nah, setelah sepakat dia anak, dan dia anak-anak ya, baru kita ajak anak untuk menandatangani hasil kesepakatan keyakinan ya. Setelah itu barulah kita misalkan tanpa saja di kelas ya hasil keyakinan kelas kita. Alhamdulillah saya sudah berjalan dengan kelas 6 ya, dan alhamdulillah juga semuanya sudah belajar seperti itu. Jadi setiap kita ada kemudian nah di sini kalau kita sudah mempunyai keyakinan kelas, kan sudah sepakat dengan anak-anak. Nah, bagaimana kita menyampaikan anak-anak? Ya, banyak itu ya di kelas, ya, ayah anu guru ayah anu ada hilang temennya, ada ya, boyok-boyok ya bu, ada yang boyok-boyok gitu kan. Nah, tadi saya sudah memaparkan ya tentang bagaimana sih kalau kita, ya, sebelum dibutuhkan dasar anak itu seperti apa, ya. Nah di sini, yang tadi kita kan konsekuensi dan resiko. Ini adalah dianggap yang paling ideal untuk menyelesaikan kasus anak, ya. Itu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kebenaran ya. Oke, nah jadi di sini segitiga restitusi itu anak yang gagal menjadi anak yang berhasil. Ada segitiga restitusi tahapannya itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next ibu. Oke, satu ini adalah menstabilkan identitas. Di sini adalah kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau melakukan kesalahan menjadi orang yang berhasil, ya. Di sini biasanya kita kalau anak itu kita panggil dulu ya anaknya, kan? Nanti kalau kayak beristirahat boleh menunggu dulu ya. Nah, di sini kita bikin apa dengan anak, ya. Kita menyelesaikan apa. Jadi biasanya kalau menstabilkan identitas kita kalau berdosa itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang seperti ini. Bapak ibu juga pernah melakukan itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah tadi, dan itu akan
kalian itu memanggil anakku, kita harus memberikan dulu, ya. Ya ini jadi kita memberikan dulu gitu ya. Contoh ya, kalau saya jadi ya itu berbicara. Jadi kamu udah selamat lagi, udah selamat lagi datang sekolah, udah lebih tahu ya kamu udah selamat. Nanti kali juga istilahnya pernah kerja kesalahan itu kita juga mau perbaikannya mau belajar itu menstabilkan ya. Kemudian next yang kedua adalah langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang sama. Jadi setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Guru mengubah pandangan teori stimulus respon ke cara berpikir. Ya, di sini kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Ya, setelah kita menstabilkan identitas, maka kita istilahnya mengerjakan tindakan sama yang tidak terlalu ini. Aku nah itu adalah validasi tindakan. Bukan kamu bangga kalau kamu memiliki sesuatu yang penting bagi kamu. Bapak juga pernah melakukan itu. Itu adalah validasi tindakan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah langkah 1 dan langkah 2 tercapai dengan menghubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, kemudian murid diberi pertanyaan yang apa itu kan motivasi itu mereka beliau ya. Biasanya jadi apa keyakinan mereka? Jadi tahu nggak keyakinan mereka itu apa? Ya kan itu kan jawab ini apa yang menyebabkan ya? Ya, nah setelah kita menanyakan keyakinan baru kita buat kita dia menentukan ide bagaimana sih cara untuk memperbaiki kesalahan kamu. Jadi dia bisa tahu, oh saya harus memperbaiki kesalahan saya itu seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini yang paling ideal adalah segitiga di kita memvalidasi dulu, ya stabilitas, memvalidasi, menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakan, yang terakhir yaitu kita menanyakan ya. Kemudian next Ibu. Nah ini adalah contoh penerapan saya dalam segitiga restitusi dari kasus anak yang mengejek atau mau mengejek orang tua. Nah itu kan banyak ya, paling itu anak itu orang tuanya diejek gitu kan. Bluetooth. Kita
mengerjakan Bapak Ibu, ya, inilah pemaparan definisi tentang budaya positif, ya, pengalaman saya. Jadi kesimpulannya bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru harus memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu harus mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya itu sebagai abang atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri dan merdeka belajar. Ya, jadi semua ada pada diri kita. Kita harus meningkatkan kepribadian kita, kompetensi kita, ya, sikap sosial kita, karena kita sebagai pendidik adalah teladan bagi murid-murid kita, ya. Anak didik kita akan mendidik kita, ya. Apa yang kita lakukan? Jadi kita sebagai teladan, musuh atau abang untuk anak didik kita. Insya Allah, kalaupun misalkan kita sudah bisa merefleksi saya itu seperti apa sih posisi peran saya itu seperti apa, bagaimana apa saya sudah menjalankan dengan baik pada diri saya, ya. Insya Allah kalau kita bisa berada di posisi kontrol yang sesuai, ya, tadi kita kan posisi kontrol, ya, posisi kontrol itu sebagai manajer, tapi kita juga pada posisi aktif sebagai pemantau ataupun pengawas. Betul-betul Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, atau saya juga perlu refleksi dari Bapak Ibu tentang paparan saya tentang hari ini, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ada pemahaman baru, ada ilmu baru buat kita semua. Sama Ibu Bapak, saya juga masih belajar, ya. Saya belajar terus belajar. Saya kadang-kadang saya belajar, Ibu juga sama belajar, ya. Kita sama-sama belajar. Karena manusia itu tidak pernah dari kita belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat, ya. Kita itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Maka Ibu Bapak ada yang memberikan tanggapan atau merefleksi dari definisi hari ini. Masih saya mau menanggapi, ya. Jadi dalam yang telah disampaikan guru itu bahwa yang seorang guru itu harus mempunyai kesadaran yang tinggi, ya Bu, ya. Jadi harus bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman. Jangan sampai anak merasa terbebani ketika belajar, ya. Nah, memang kita awalnya pernah, ya, berada di posisi kontrol tadi, ya. Diri saya pribadi itu 5 posisi kontrol itu pernah saya alami sebelum mempelajari ini, ya. Nah, sampai itu saya berkesimpulan pada diri saya, berarti hal ini yang baik mana, yang tidak baik yang mana, ya. Ya, berarti harus ada peningkatan kualitas dalam mengajar kita supaya tidak dicap guru galak, itu saja. Terima kasih. Ya, kita sudah merasakan di 5 posisi kontrol kita, ya. Tapi sebenarnya banyak tuh yang paling gak enak biasanya ada di penghukum, ya. Di penghukum itu bener kalau misalkan kita dikatakan, "Wah, si Yuri galak," gitu. Karena kalau kita sudah hukum anak juga udah ngasih atribut kita kepada kita, ya. Si Ibu Yuri galak misalkan gitu kan, ya. Kita ada lagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan menanggapi tadi dari ini tentang dulu, ya, tentang penerapan disiplin positif, ya. Kesimpulannya tadi Bapak Guru menyatakan harus pada diri kita dulu, yang betul saya sangat setuju. Karena ini guru itu agung. Bukti agungnya itu jangan sesuai dengan konteks aja. Misalkan guru itu agung atau ditiru, itu kan sesuai konteks, ya. Tapi kita harus meluruskan, menyelaraskan antara konteks dan perilaku guru tersebut atau pelakunya. Jadi ini
Kenapa Rasul itu turun sampai sekarang? Karena dia kelakuannya agung. Islam itu agung, Quran itu agung, buktinya Rasul. Konteks guru itu agung, buktinya itu kita. Kalau kita pribadi yang agung, gurunya, maka pasti akan juga akan melalui kita. Apa yang akan dilakukan orang? Kalau perilaku kita tidak agung, gitu ya. Jadi satu, ya. Jadi diawali ini pribadi kita. Kalau kata ulang itu, kalau misalkan jangan berharap suatu guru bisa berkabar baik dengan cara guru tidak baik sampai kapanpun, walaupun penerangannya secara detail, walaupun melakukan seperti ini misalkan dengan dalilnya, dengan itunya, tapi jangan harap anak tersebut menjadi perilaku yang baik karena berasal dari diri kita tuh sebagai pendidik awalnya. Sangat sedih sekali ya. Insya Allah mudah-mudahan teman saya masih belajar ya. Menjadi pribadi yang baiknya susah, terserahnya susah. Terkadang ya itu datang kesiangan. Sadar bu, bukan ucapan kepada sekolah. Bukan dari penjelasan kepada sekolah pun juga berasa sadar bahwa itu kan program ini. Pantas terakhirnya kesiangan, bagi kesiangan sampai kapanpun mungkin anak akan mencontoh, wah guru lagi kesiangan. Nah, jadi perilaku itu harus berubah, harus pada gurunya. Jadi sampai kapanpun mereka terjadi gurunya yang berpikir bertafakur, tidak kelas gurunya mungkin bertafakur sampai yang tetap berbimbingan. Jadi ya intinya sama seperti perilaku kita guru kita. Sama itu kalau dari dua belas. Ternyata ya, mungkin dari ibu udah ibu bapak ya, alhamdulillah kita sudah positif ya, mudah-mudahan apa yang saya paparkan, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk bapak ibu dan bisa mengimplementasikan kita. Kalau misalnya ada kita ilmu yang baru, oh iya seperti ini, kita bisa mengimplementasikannya di dalam kelas atau di sekolah ya. Sama kita juga masih sama-sama belajar ya Pak ya. Kita masih belajar karena kita itu bahwa sekarang itu belajar itu berpihak atau berpusat pada murid ya. Kita itu memanusiakan murid. Kita itu sebagai pelayan lah ya. Kita murid lah gitu ya, murid yang lebih. Kita juga di sini posisinya menuntun sebagai apa menuntun murid kita ya. Jadi pribadi yang mandiri, kemudian merdeka, belajarnya mereka dan bertanggung jawab ya. Terima kasih Ibu, Bapak atas waktunya sudah mau meluangkan waktu ya dalam di ruang kita di ruang diskusi aja ya, di ruang diskusi dan pertanyaan saya positif. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya kekurangan ya. Saya juga manusia ya, mohon maaf apabila selama ini saya tidak sama belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enceng Sutisna SPDI, rekan guru dari Ibu Yuri Yuryani SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Yuri Yuryani yang telah melaksanakan aksi nyatanya dalam penerapan prakarsa perubahan yang telah dibuat. Saya melihat Bu Yuri adalah pribadi yang menyenangkan, supel, baik dan selalu membantu serta berbagi dengan teman. Prakarsa perubahan diri yang telah dilaksanakan oleh Ibu Yuri berdampak positif bagi murid dan guru serta sekolah dengan pengajaran dan pembiasaan tersebut. Saya yakin jika diimplementasikan dan dibudayakan secara konsisten akan membentuk pribadi siswa dengan karakter
profil pelajar Pancasila. Saya berharap untuk kedepannya Bu Yuri Yuryani bisa melanjutkan untuk menggapai visinya dan sukses untuk pendidikan guru penggerak. Semoga kita bisa terus memberikan perubahan positif bagi sekolah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tadi kan sudah ya Ibu menjelaskan tentang kesepakatan kelas yang harus kita bikin atau buat ya supaya kelas kita itu belajarnya nyaman, aman, tertib ya. Tadi kalian sudah menguangkan tentang keyakinan kelas ya. Di sini ada yang meminta izin jika ingin keluar kelas ya. Kemudian apa ini? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian berkata sopan kepada teman, tidak mengejek teman. Kemudian datang tepat waktu, menjaga kebersihan. Kemudian ini menghargai teman, tidak mencontek, datang tepat waktu. Ini adalah kesepakatan dari kalian. Nanti kita tuangkan ya, kita kukuhkan. Ada berapa poin kesepakatan kita? Ya, yang pertama apa coba? Wajib berbicara sopan dan tidak berkata kotor. Oke, wajib berbicara sopan dan tidak berkata kotor. Ibu tulis dulu ya kesepakatannya. Nanti sama ibu dibikin, kemudian harus ditandatangani dan dibuka sama kalian. Ya, kita sudah sepakat ini kesepakatan kelas kita. Yang pertama tadi apa sih? Wajib berbicara sopan dan tidak berkata kotor. Oke, atau berbicara sopan tidak berkata kotor. Oke, ya. Berbicara sopan dan tidak berbicara kotor ya. Oke, berbicara kotor lah ya, kata-kata kotor maksudnya ya. Oke, yang kedua, ibu apa aja? Sering membayarkan. Itu masih kesepakatan kelas. Mau jadi kesepakatan
berbicara. Di saat ibu menerangkan tidak ada yang ribut, ya. Di saat kita Nah, kalau mau ke belakang gimana? Izin dulu gak? Izin ya. Setiap yang mau ke belakang harus izin. Itu masuk kesepakatan kelas. Berarti mau minta izin ya. Oke, mau minta izin apabila apabila mau keluar kelas ya. Oke, apabila yang keluar lah ya. Nah, oke, itu kesepakatan yang kalian buat di kelas. Mudah-mudahan apa sih? Membawa perlengkapan sekolah. Membawa